selamat pagi Bu. Iya. Oke, saya Prasidya yang berbicara pada pagi hari ini. Saya senang dan bersyukur bisa kembali bertemu dengan pada hari ini dan melanjutkan proses pertemuan kita sebelumnya yang sudah kita lakukan bersama dengan bagaimana keadaan Ibu pagi hari ini? Ya, lumayan lapar. Ibu merasa ada sedikit perubahan dalam perasaan, pikiran, atau kondisi tubuh dibanding dengan beberapa hari lalu? Sedikit, tapi masih kayak kurang gitu lah. Masih kurang lagi. Apakah selama ini beberapa waktu ini Ibu itu sempat memikirkan kembali hal-hal yang sudah kita bicarakan sebelumnya atau mencoba melakukan sesuatu walaupun hanya sedikit? Iya. Sebelum kita mulai ke pembahasan hari ini, saya ingin mendengarkan terlebih dahulu bagaimana suasana hati Ibu agar saya bisa lebih memahami kondisi Ibu. Suasana hati saya masih cemas, tapi itu juga sedikit sih. Oke, pada pertemuan kita sebelumnya, Ibu sudah mampu mengenali beberapa hal positif yang masih dimiliki dalam diri, serta mulai menyadari bahwa masih ada kekuatan yang bisa digunakan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan langkah yang sangat baik, Bu, karena hari ini kita akan mencoba melanjutkan proses tersebut dengan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih nyata dalam bentuk kegiatan dan aktivitas sehari-hari. Saya ingin membantu Ibu agar tidak hanya berhenti pada pemahaman saja, tapi juga bisa melakukan aktivitas kecil yang sederhana, yang tidak memberatkan Ibu, namun tetap bermanfaat untuk diri Ibu sendiri. Saya akan memahami dan membantu Ibu dalam proses ini supaya semuanya bisa terasa lebih ringan, lebih nyaman, dan membantu Ibu merasa tidak terpaksa. Jika Ibu berkenan dan merasa nyaman, kita akan berbincang pada hari ini selama kurang lebih 30 menit atau 40 menit di ruang ini dengan suasana yang tenang, aman, dan santai. Pada pertemuan ini kita akan bersama-sama membahas berbagai aktivitas, Bu. Aktivitasnya yang sederhana yang masih mungkin dilakukan oleh Ibu dalam kehidupan sehari-harinya Ibu. Kemudian kita akan mencoba menyusun menjadi sebuah jadwal kegiatan. Kegiatan ini kegiatan harian yang ringan dan sesuai dengan kemampuan. Bisa ya? Iya. Kita juga akan membahas bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat membantu Ibu merasa lebih terarah dan menjalani hari, serta perlahan membantu mengurangi beban pikiran yang Ibu rasakan selama ini. Jika di tengah percakapan nanti Ibu lelah, kurang nyaman, atau ingin berhenti sejenak, Ibu bisa langsung mengatakan kepada saya tanpa perlu memasukkan kepada ya. Oke, kita mulai ya. Saya ingin memastikan bahwa selama kita berbicara di sini, Ibu itu merasa nyaman, aman, dan tidak merasa dihakimi oleh saya. Atas apapun yang Ibu sampaikan kepada saya juga sebaliknya. Saya ada di sini bukan untuk menilai, tapi untuk mendengarkan sepenuh hati, berusaha memahami apa yang Ibu rasakan serta pikirkan saat ini. Silakan Ibu sampaikan apapun yang Ibu ceritakan, baik tentang perasaan, pikiran, maupun hal-hal yang ingin dilakukan ke depannya, karena semuanya akan saya dengarkan dengan baik. Jadi Ibu ini mau ke depannya itu mau seperti apa untuk menghilangkan kecemasan, biar tenang. Saya masih bingung sih, Mbak. Cuma saya ingin melakukan dengan positif itu, tapi masih bingung juga hal positif itu kayak gimana. Baik, terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan pikiran dan perasaan Ibu. Tapi Ibu merasa nyaman mengatakannya? Iya. Oke, terima kasih. Cuma sedikit ngantuk aja. Sedikit ngantuk, iya. Setelah ini kita harus siang ya. Oke, pada pertemuan sebelumnya sudah berhasil mulai melihat pengalaman yang dialami dari sisi lebih positif, dan itu merupakan suatu pencapaian yang sangat baik. Saya apresiasi. Saya ingin bertanya kembali pada Ibu dari hal-hal positif atau kekuatan yang sudah disadari tersebut. Ibu mana yang paling mungkin dan paling mudah digunakan dalam kehidupan sehari-hari saat ini? Seperti pandangan Ibu, kayak hal positif yang bisa Ibu gunakan untuk menyemangati diri sendiri setiap hari. Hal positifnya ya, biasanya sih saya kasih afirmasi positif ke dalam diri saya supaya semangat buat diri sendiri. Semangat diri sendiri. Setiap pagi. Apa
apakah ada kemampuan tertentu ibu rasa masih cukup kuat untuk membantu memulai kembali aktivitas secara perlahan meskipun dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih? Ada sih. Ada. Kalau kita lihat secara perlahan, apa hal kecil yang sebenarnya masih bisa ibu lakukan tanpa membuat diri merasa terlalu terbebani? Aktivitas ya. Biasanya lebih ke jalan-jalan sore gitu sih. Buat main-main. Ya, Sekarang saya ingin mengajak ibu untuk mencoba mengingat kembali aktivitas sederhana apa saja yang sebenarnya masih disukai atau masih dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari ya kalau jadi ibu rumah tangga ya kayak bersih-bersih rumah, tapi tidak membebani. Iya, tidak membebani sih. Lebih suka malah ke distrik buat tak cemas. Jadi tidak perlu aktivitas yang berat atau rumit, cukup hal kecil yang membuat ibu merasa sedikit lebih tenang, nyaman, dan memiliki kesibukan yang bermanfaat. Misalnya kegiatan seperti yang tadi ya, merapikan tempat tidur, membersihkan diri, membantu pekerjaan dengan di rumah, beribadah, sekedar melakukan aktivitas santai yang membuat pikiran lebih tenang. Dari berbagai kegiatan tersebut, mana yang ibu paling mudah untuk dilakukan terlebih dahulu tanpa menimbulkan rasa terbebani? Beribadah. Apakah ada kegiatan lain yang dulu sering dilakukan dan sekarang ingin ibu coba kembali meskipun coba secara perlahan dan bertahap? Dulu sering ini sih kayak jalan-jalan sore kayak jogging gitu, tapi kan sekarang masih belum bisa. Oke, baik. Sekarang kita akan coba bersama-sama menyusun jadwal aktivitas harian ibu ya, secara perlahan, sederhana, dan sesuai dengan kemampuan yang ibu miliki saat ini. Kita tidak perlu membuat jadwal yang terlalu padat, cukup dimulai dari kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan pada pagi hari, siang, dan juga sore hari. Misalnya dimulai dari bangun pagi, merapikan diri, makan, istirahat, kemudian satu aktivitas ringan yang dapat membantu ibu merasa lebih tenang atau lebih happy. Setelah itu kita atur waktunya agar tidak saling bertabrakan ya Bu, dan tetap memberikan ruang istirahat yang cukup bagi ibu. Apakah ibu bersedia jika kita mulai menyusun bersama sekarang? Boleh. Kita coba susun jadwal harian ibu sehari-hari ya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sangat menghargai usaha ibu yang sudah mau terlibat dalam proses menyusun aktivitas ini bersama-sama. Apa yang ibu lakukan saat ini menunjukkan bahwa masih ada keinginan dalam diri ibu untuk bangkit, memperbaiki keadaan dan menjalani hari dengan lebih baik daripada sebelumnya. Setiap langkah kecil ibu ambil hari ini meskipun terlihat sederhana, sebenarnya merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemulihan dan penguatan diri ibu. Saya percaya bahwa dengan langkah-langkah kecil yang konsisten, ibu akan mampu menjalani hari ke depan dengan lebih terarah. Bagaimana perasaan ibu setelah kita bersama-sama menyusun jadwal aktivitas harian pada pertemuan hari ini? Sudah lebih tenang sih Mbak dari sebelumnya. Jadi lebih punya susunan harian untuk kedepannya. Sudah punya gambaran lah buat kedepannya. Apakah ibu merasa ada perubahan dalam diri, misalnya menjadi lebih termotivasi untuk kedepannya? Iya. Apakah ada hal lain yang ingin ibu sampaikan sebelum kita mengakhiri percakapan kita? Cukup. Terima kasih Ibu karena sudah bersedia mengikuti seluruh proses pertemuan ini. Saya melihat Ibu sudah mampu menentukan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan secara sederhana. Saya juga melihat adanya usaha dan kemampuan Ibu untuk mulai kembali menjalani aktivitas sehari-hari dan merupakan perkembangan yang sangat baik untuk proses pemulihan Ibu. Mulai dari ini, Ibu dapat mencoba menjalani aktivitas yang sederhana tadi ya, yang sudah kita susun. Jika hanya satu atau dua hal kecil berhasil dilakukan, itu sudah merupakan pencapaian yang baik. Ibu juga bisa mencatat atau mengingat aktivitas kecil. Contoh, Ibu sudah mulai punya pandangan ke depan mau melakukan aktivitas apa, Ibu bisa mencatatnya biar itu menjadi rutinitas sehari-hari. Jika sewaktu-waktu Ibu mengalami kesulitan atau merasa kesulitan itu sangat membebani Ibu langsung menyampaikan saja kepada saya dan kita akan membicarakan solusinya bersama.
Oke. Oke. Pada pertemuan berikutnya kita akan melakukan evaluasi ya Bu terhadap pelaksanaan aktivitas harian yang sudah kita susun serta membahas apa saja yang berjalan dengan baik dan apa saja hambatan yang Ibu alami selama menjalankan aktivitas sehari-hari Ibu. Bagaimana jika kita melanjutkan pertemuan kita kembali besok pada pukul 9 pada di waktu yang tepat dan waktu yang sangat berhari ini? Boleh? Boleh. Oke. Kita akan tetap melanjutkan pertemuan di ruangan yang sama seperti ini agar Ibu tetap merasa nyaman dan tidak perlu menyesuaikan diri lagi dengan lingkungan. Oke. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kerjasamanya ya. Pada pertemuan hari ini saya permisi dulu. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih ya Mbak.